Ya, misalkankah rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bisa menjadi pintu masuk ke jenjang berikutnya, yaitu PDIP akan masuk ke koalisi Prabowo. Sudah bergabung sama kami ada Bang Andre Rosiade yang merupakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi yang merupakan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Kami juga sudah menghubungi pihak PDIP namun hingga saat ini belum ada yang bisa bergabung. Kita langsung sapa, selamat sore Bapak-Bapak. Mohon maaf mengganggu waktu Ya, berbukanya nih sore. Pak ya. Oke, kita langsung ke Bang Andre. Bang Andre, kita tahu bahwa kalau dari PDIP sendiri kan sudah mengutus Puan untuk kemudian menjalin komunikasi gitu. Kalau dari Gerindra sendiri sudah ada utusankah yang menghadap ke pihak PDIP begitu atau ada pertemuan yang disetting untuk menjembatani kedua tokoh ini duduk bersama? Jadi gini, Mas siapa namanya ini? Tezar. Mohon maaf. Dengan Tezar, Mas. Mas Reza. Ya. Mas Tezar. Ya. Reza. Jadi gini, hubungan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan itu sangat baik dan sangat harmonis. Ini yang perlu dipahami ya. Meskipun kami berkompetisi di Pilpres maupun Pileg 2024 yang lalu, kerjasama PDI Perjuangan dan Partai Gerindra terus berjalan dengan baik dan harmonis di parlemen selama ini. Jadi ini yang perlu diketahui publik. Komunikasi, ya kerjasama itu terus dilakukan secara baik. Ya tentu komunikasi antar pimpinan terus berjalan. Nah, mohon doanya saja ya demi kepentingan bangsa, demi guyupnya bangsa. Insya Allah setelah putusan MK di bulan Syawal ini Pak Prabowo bisa bertemu dengan Ibu Mega. Karena sekali lagi yang perlu dipahami oleh masyarakat, Pak Prabowo selalu menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah suatu negara bisa menjadi negara maju kalau elitnya bersatu. Nah, elit bersatu itu akan menjadikan negara guyup dan juga rakyat juga akan bersatu di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komitmen Pak Prabowo. Kalau beliau diberikan mandat oleh rakyat, beliau sudah berkomitmen dan sudah menyampaikan berulang-ulang kali bahwa beliau akan mengajak seluruh kekuatan politik yang ada di Republik Indonesia untuk bersama-sama bergotong royong membangun Indonesia. Jadi insya Allah mohon doanya saja. Tapi kalau hubungan personal Pak Prabowo dengan Ibu Mega, kita semua tahu hubungan sangat baik. Ya, bukan hanya hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega, bahkan hubungan keluarganya Pak Prabowo dan keluarganya Ibu Mega sangat-sangat baik dan tidak pernah punya masalah. Jadi insya Allah demi kepentingan bangsa dan negara, insya Allah doanya saja Mas. Oke. Ada dua poin yang tadi Anda katakan bahwa Prabowo menekankan. Yang pertama adalah persatuan dan yang kedua adalah menjalin komunikasi politik kepada seluruh pihak. Apakah artinya bahwa kerukunan atau persatuan pesan yang disampaikan ini untuk menarik PDIP masuk ke dalam koalisi atau bagaimana Bang? Artinya bahwa ini penawaran yang diajukankah ke PDIP untuk masuk dalam koalisi Indonesia Maju? Jadi gini, kan saya sudah sampaikan, Pak Prabowo kalau diberikan mandat oleh rakyat, beliau ingin mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bergotong royong membangun bangsa dan negara. Nah, apakah nanti PDI Perjuangan akan bergabung ya dengan pemerintah Pak Prabowo? Tentu keputusan itu ada di tangan Ketua Umum Ibu Megawati. Ya, itu haknya PDI yang akan memutuskan. Tapi yang jelas kita ingin membangun komunikasi yang baik. Kita ingin Indonesia guyup. Kita ingin elit-elit ini bersatu. Dan kami sekali lagi membuka dan berharap ya agar seluruh kekuatan politik bisa bergandengan tangan, bergotong royong bersama-sama Pak Prabowo. Karena sekali lagi bangsa kita sangat besar, bangsa kita sangat majemuk, bangsa kita butuh kerjasama, butuh gotong royong, butuh kebersamaan agar Indonesia jauh lebih sejahtera, Indonesia jauh lebih hebat, dan Indonesia jauh lebih maju. Dan sekali lagi ya, syarat bangsa itu bisa maju, elitnya harus bersatu. Inilah yang menjadi keyakinan dan pemahaman Pak Prabowo.
Baik, baik. Kalau misalnya kita melihat sinyal-sinyal yang diberikan sebelumnya juga kan Pak Prabowo ini sempat bertemu dengan Ketua Umum Nasdem ya, Surya Paloh. Kalau kita melihat kan ada sinyal-sinyal kemudian Surya Paloh sendiri artinya sudah menyiratkan nampaknya begitu akan bergabung kalau kita lihat dari bagaimana ia merespon pertanyaan. Tapi kemudian yang kita ingin tanyakan begitu ya, apakah kemudian ada resisten dari dalam internal koalisi sendiri? Jangan-jangan ketika kemudian koalisinya terlalu gendut dengan mengajak banyak pihak, khawatir juga artinya kuenya juga akan banyak kebagi dong. Enggak lah. Jadi gini, seluruh teman-teman koalisi yang bersama-sama Pak Prabowo, Koalisi Indonesia Maju ini sudah memahami ya dan meyakini bahwa konsep Pak Prabowo bahwa elit kalau bersatu Indonesia akan menjadi lebih maju itu sudah kita sepakati bersama. Jadi saya rasa kalau ada partai lain yang akan bergabung nanti dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo, tentu seluruh partai akan menyambut dengan baik. Karena sekali lagi kami dari Koalisi Indonesia Maju ya meyakini koalisi Pak Prabowo ini bahwa kalau kita bersatu, kita guyup, Indonesia akan jauh lebih hebat lagi. Jadi tidak ada masalah, Mas. Gitu. Baik. Oke, kita langsung tanyakan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau untuk Koalisi Indonesia Maju, khususnya untuk pasangan Prabowo Gibran ini, PDI ini seberapa signifikan sih untuk kemudian ditarik ke dalam koalisi? Karena kita tahu bahwa PDI memang pemenang pemilu di tahun ini ya, 16%-an suaranya. Tapi seberapa signifikan kemudian? Kalau per hari ini masih sangat signifikan karena PDI Perjuangan pemenang pemilu dengan meraih kursi terbanyak meskipun turun 3% dibanding 2019 dan Koalisi Indonesia Maju masih sedikit di bawah batas minimum 50% plus 1 untuk bisa mayoritas di parlemen. Tetapi tanda-tanda masuknya Nasdem kan sudah sangat terang benderang. Betul. Jadi kalau misalnya Nasdem terlebih dahulu memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Prabowo Gibran, itu otomatis daya tawar dari partai-partai lain yang mendukung 01 dan 03 itu turun jauh. Karena suara Nasdem sekitar 10% kursi di parlemen itu langsung menutupi kekurangan minimum yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo untuk mendapatkan majority coalition di parlemen. Jadi siapa yang masuk lebih awal itu posisi tawarnya lebih mahal. Karena sekarang posisi Koalisi Indonesia Maju sekitar 49%. Jadi hanya perlu 1% plus. Nah kalau Nasdem masuk lebih dulu, itu otomatis posisi tawarnya lebih mahal. Tetapi kalau misalnya partai-partai lain masuknya belakangan, tentu bargaining posisinya turun. Nah ini yang menurut saya menarik untuk kita lihat. Siapa yang lebih awal. Nah saya sendiri melihat, Tezar ya, potensi bergabungnya PDIP itu besar. Misalnya geser yang ditunjukkan oleh PDIP terkait dengan manuver koalisi, terkait dengan manuver hak angket itu kan belakangan seperti layu sebelum berkembang. Betul. Jadi sepertinya ada potensi memang PDIP masuk, meskipun sebagai masyarakat sipil ekspektasi kita itu berharap PDIP tetap solid berada di luar karena mereka menjadi pasangan yang mendukung calon yang kalah. Yang kedua, kita butuh checks and balance. Dan jangan lupa untuk mendapatkan mitra koalisi baru buat Bung Andri itu mudah sekali sekarang. Mudah sekali. Ibarat pepatah, pemenang punya 1000 ayah, pecundang yatim piatu. Jadi mudah sebenarnya. Jadi jangan semuanya ditarik ke dalam. Kalau semua ditarik ke dalam nanti tidak ada satupun oposisi dan kita akan mengulangi kesalahan untuk menciptakan keseimbangan politik antara oposisi dan koalisi. Mas Burhan, kita juga melihat begitu ya sinyal-sinyal yang disampaikan PDI Perjuangan ini sendiri kan agak mix gitu ya. Kalau sekjennya sendiri masih keras sampai sekarang nih. Tapi sedangkan kalau kita mendengar statement-statementnya dari Mbak Puan sendiri, itu nampaknya kayak membuka komunikasi, insya Allah habis lebaran. Yang Anda lihat ini merupakan strategi yang dimainkan atau memang posisinya seperti apa PDIP saat ini? Tadi saya talk show bersama Mas Hasto di TV sebelah. Sepertinya sudah ada tanda-tanda melunak juga dari Mas Hasto. Jadi bahasanya sudah mirip dengan bahasa yang selama ini dikeluarkan oleh Mbak Puan. Jadi membuka potensi bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo.
dan itu keluar langsung dari Pak Sekjen PD Perjuangan. Jadi sudah ada perubahan. Tapi justru saya mengingatkan ya, kalau misalnya semua bergabung ke dalam pemerintahan, siapa yang berperan sebagai bandul oposisi yang baik, kalau istilahnya Cak Nur, oposisi yang loyal. Sebab kalau semuanya masuk, satu juga akan menimbulkan koalisi obesitas, jadi memperberat juga buat Pak Prabowo untuk bergerak lincah. Karena kalau terlalu banyak, ya, namanya super majority coalition, itu biasanya kan sulit untuk bergerak secara lincah karena terlalu banyak power sharing. Tetapi kalau misalnya 60 sampai 65% itu saya sudah cukup, dan menyisakan beberapa partai seperti PD Perjuangan untuk berada di luar sebagai pengingat, ya, sebagai oposan yang baik. Kalau istilah bahasa agamanya tawasobil hak, dan itu diperlukan dalam politik. Kalau semuanya masuk ke dalam, tidak ada penawar kebijakan alternatif yang mumpuni di parlemen. Tapi lagi-lagi ini kan keputusan yang sangat ditentukan oleh elit, dan elit biasanya itu bekerja sesuai dengan kepentingan mereka dan tidak seluruhnya. Nah, itu juga yang saya ingin tanyakan kemudian adalah apa kemudian yang menjadi pertimbangan PDI untuk mau masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran, karena kalau kita tahu bahwa kalau untuk Prabowo Gibran sendiri artinya men-secure kebijakan-kebijakan mereka di DPR. Tapi kalau untuk PDI sendiri apa kemudian yang layak untuk ditawarkan kepada pihak mereka? Kalau bahasanya Mas Hasto tadi, karena tantangan ekonomi global yang membutuhkan persatuan seluruh anak bangsa. Tetapi kalau menurut saya sih bukan itu ya. Menurut saya yang paling krusial itu berkaitan dengan minimnya insentif elektoral maupun finansial sebagai partai oposisi. Dan ini kesalahan kita sebagai bangsa yang tidak menyiapkan semacam insentif buat partai sebagai oposisi. Ya, ini kesalahan kita. Harusnya ada insentif finansial misalnya. Partai oposisi itu diberikan akses untuk mendapatkan sumber daya dari negara. Artinya bahwa oposisi itu seolah-olah selalu dikebiri lah ya, selalu dikebiri sehingga kemudian tidak. Itu juga ini insentif elektoral, Tezar. Jadi insentif elektoral sebagai oposisi juga tidak tampak. Coba cek tuh ya, Partai Demokrat dan PKS yang menjadi oposisi selama 5 tahun terakhir. Itu kan suara PKS stagnan, suara Demokrat malah turun. Ya, jadi memang tidak ada insentifnya juga kalau misalnya incumbent bekerja secara baik. Tetapi kalau petahana itu approval ratingnya drop, itu ada insentifnya secara elektoral. Dan itu sudah pernah dinikmati oleh PD Perjuangan tahun 2014. Ketika approval rating Presiden SBY saat itu turun, itu yang mendapatkan insentif elektoralnya adalah PDIP. Tetapi lagi-lagi ini kan kembali ke elit PD Perjuangan ya. Sepertinya memang gesture mereka untuk merapat ke Bung Andre Rosiade itu makin lama makin besar. Yang menarik juga untuk dilihat apakah ini menjadi tanda bahwa kita tahu bahwa hubungan antara PDIP dalam hal ini ketua umumnya dengan Jokowi artinya kan masih memanas. Artinya kemudian ketika masuk ke dalam koalisi ini mensinyalkan melunaknya stances dari Megawati kah kepada pihak Jokowi? Nah, ini menarik nih ya. Ini saya hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega sekarang sedang berada pada titik nadir terburuk. Tetapi hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu tidak ada masalah sama sekali. Betul. Mereka pernah punya histori bergabung ya di 2009. Jadi yang menarik buat saya adalah bagaimana relasi antara Presiden Jokowi, kemudian Pak Prabowo dan Ibu Mega, terutama setelah Pak Jokowi menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden 20 Oktober 2024 nanti. Jadi saya menduga kalaupun toh PD Perjuangan bergabung mungkin tidak dalam waktu dekat, tetapi menunggu masa jabatan Presiden Jokowi berakhir dan melihat relasi antara Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo setelah Pak Prabowo dilantik. Kalau misalnya hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi masih sangat harmonis, masih sangat baik, kemungkinan PD Perjuangan masih mengambil waktu yang cukup lama untuk mengambil keputusan bergabung. Tetapi kalau terjadi
peristiwa yang membuat hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo setelah Pak Prabowo dilantik itu merenggang, bisa jadi PD Perjuangan akan mempercepat untuk masuk dalam skenario koalisi. Nah, di sini posisi Pak Prabowo menjadi semacam jembatan di antara banyak elit yang bertikai tadi. Jadi yang untung tetap Pak Prabowo karena beliau akan menjadi center of attraction di tengah pertarungan antar elit terkait dengan relasi kekuasaan. Baik, kita ke Bang Andre lagi. Bang Andre, tadi ini ada Mas Burhan, ada titip pesan sedikit tuh kan, mengenai kayak jangan ditarik semua lah, kita sisakan. Kalau misalnya Nasdem sudah 10% tuh ya, nambahan, artinya bahwa PDI bisa kita simpan lah jadi oposisi untuk check and balances. Tapi kalau untuk Gerindra sendiri bagaimana sih? Mau sebanyak apa kemudian partai yang akan ditarik ke dalam? Kita belum bisa mendengar suara Bang Andre nih, kayaknya masih di mute, Bang. Ya, Oke. tergantung teman-teman dari partai politik juga. Yang jelas, seperti yang disampaikan Pak Prabowo di konferensi pers bersama Pak Surya Paloh ya, bahwa beliau berkomitmen mengajak dan terbuka untuk mengajak seluruh pihak untuk bergabung. Jadi ya, komunikasi sedang berjalan ya, tapi tentu saya rasa sesuai etika dan adab, komunikasi itu nanti akan terbuka setelah keputusan MK diumumkan 22 April nanti. Baik. Ya, Kalau karena semuanya kan tentu menunggu keputusan MK ya. Betul. Nah, tapi komunikasi belakang panggung tentu ada. Tapi Nah, komunikasi depan panggung tentu akan muncul setelah keputusan MK. Tapi jelas kami sangat terbuka bekerja sama dengan seluruh pihak yang ada. Karena seperti yang disampaikan tadi berulang-ulang Pak Prabowo menyampaikan Indonesia bisa maju kalau elitnya guyup dan rukun. Dan Pak Prabowo sudah berkomitmen kalau ya akan mengajak seluruh kekuatan politik yang ada. Jadi Mbak sabar Puan saja kan Mas. bilangnya ini, Mbak Puan sendiri bilangnya kalau ditanya habis Lebaran, insya Allah, artinya bahwa tanggalnya sendiri sudah ada digodokkah kapan ketemunya kemudian dan tempatnya mungkin? Yang jelas tanggalnya kan tentu sudah keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi, oke. Seluruh partai tentu akan menunggu hasil resmi keputusan Mahkamah Konstitusi. Penawarannya sudah ada. Apa kemudian ditawarkan? Tawarannya jelas, kita sama-sama membangun bangsa dan negara. Kita sama-sama bergandengan tangan membangun bangsa dan negara. Intinya gitu. Yang terbaik untuk bangsa dan negara, mari sama-sama kita wujudkan demi kesejahteraan rakyat. Yang jelas komunikasi insya Allah akan terus dilakukan. Baik. Jadi Mas Tizar sabar dulu. Sing sabar. Ojo ke susu. Ini kita mau lebaran Mas. Nah, lebaran dulu ya. Ini saya lagi nunggu hilal hari ini di Saudi nih. Oke Bang Andre, kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya kapan ketemunya, apa yang ditawarkan. Jadi nggak usah keburu-buru Mas. Oke, itu juga menjadi menarik dan juga mohon tadi doanya saja, insya Allah bangsa kita guyup, bangsa kita rukun, elit bersatu, Amin. Indonesia jauh lebih makmur dan jauh lebih hebat ke depannya. Di bawah Amin. kepemimpinan Itu Presiden kita... Republik Indonesia yang ke-8 Bapak Haji Prabowo Subianto. Oke, itu yang kita harapkan tentunya, tapi juga kita tidak bisa menafikan bahwa peran koalisi juga menjadi penting dong untuk check and balances. Oke, terima kasih Bang Andre dan juga Mas Burhan atas perbincangan singkat kita Terima sore hari kasih ini. Mas Tizar, terima kasih Mas Burhan. Selamat Terima kasih. Lebaran ya Bapak-bapak semuanya, terima Iya. kasih.